misalnya Pulau Sai gitu kan. Pulau Sai itu saya baru tahu kalau pulau itu ada dua. Bukan dua pulau besar dan kecil itu loh, tapi ada Pulau Sai laut dan Pulau Sai di darat gitu. Masa iya? Iya kan? Nah, baru tahu kan? Jadi saat kami ke narasumbernya di Kelanga, jadi bilang tuh cerita Pulau Sai ada dua katanya. Oke. Cerita rakyat Cerita di Natuna. Nah, jadi asal usul nama, tempat, nah itu kita cari asal usul ceritanya. Nanti kita kumpulin dulu. Beberapa juga udah kami posting di Instagram. Iya. Nanti rencana jauh, rencana jangka panjang kita mau bikin buku. Gitu. Mau bikin buku. Cerita rakyat dari Natuna. Nah, soalnya pernah ada dulu dari pengarang orang Sedanau ya deh, pokoknya asli Natuna, namanya BM Syamsuddin. Iya. Pernah bikin buku cerita rakyat dari Natuna. Iya. Isinya tentang pulau laut, senua, asal mula ranai gitu kan. Nah itu kan masih beberapa tuh, baru 10 gitu kan. Iya. Pengennya jadi, ada yang lebih dari itu ya. Kita pengen lanjutin karya beliau gitu loh. Supaya cerita-cerita itu tuh nggak cuma dari mulut ke mulut, tapi ada bukunya, yang terus bisa misalnya Pulau Sai gitu kan. Pulau Sai itu saya baru tahu kalau pulau itu ada dua. Bukan dua pulau besar dan kecil itu loh, tapi ada Pulau Sai laut dan Pulau Sai di darat gitu. Masa iya? Iya kan? Nah, baru tahu kan? Jadi saat kami ke narasumbernya di Kelanga, jadi bilang tuh cerita Pulau Sai ada dua katanya. Di darat sama di laut. Nah, dekat Pulau Sai itu kan ada sungai tuh. Nah, di hulu sungai itu ada gundukan yang sama seperti di lautnya gitu. Oke. Nah, itu Pulau Sai darat katanya. Oh, jadi ada Pulau Sai yang di daratnya juga. Ada yang daratnya juga gitu loh. Entah mungkin itu sungai, hulu sungai yang jadi apa ya, kayak danau, terus ada batu besar, mungkin itu dibilang pulau gitu kan. Terus ada di laut gitu. Nah, dan Sai itu nama orang. Menurut cerita Bapak itu. Jadi bukan selama ini saya tahu juga Sai itu adalah serahi ya, toples gitu kan. Karena dari pantai kita lihat belobang, terus belakangnya ada kayak tutup gitu kan ya. Saya dari kecil didoktrin itu tuh. Saya juga dari kecilnya taunya itu. Iya kan, itu Sai itu toples apa? katanya. Toples katanya kan. Terus pas kami ke sana gitu kan, Sai itu ternyata nama orang. Sama kayak Pulau Akar. Pulau Akar di Cemaga, Geosite ya, Geopark. Itu juga ada dua. Juga ada namanya Pulau Akar di darat gitu. Nah, ada yang di daratnya juga ada dong. Di darat, berarti. di belakang SMP katanya, belakang SMP 1. SMP di Bunguran Selatan gitu kan. Nah, dan kami belum pernah ke sana. Nanti bakal gitu. Soalnya baru dengar isu itu. Gitu ya. Dan katanya ada jalan yang menghubungkan itu. Berarti memang kalau tentang pelestarian budaya, maksudnya sekitaran pelestarian budaya ini kunjungi ke situs-situsnya langsung juga berarti ya, Bang? Iya. Kalau hanya dengar tuh kami belum puas gitu. Iya. Jadi memang harus pengen lihat langsung, jadi biar terus tahu ceritanya. Kalau mau bikin ceritanya lebih ngena gitu kan ya. Itu dari cerita rakyat. Kemudian dari literasi ya, kayak pantun, syair, gurindam gitu kan. Kita punya Sulu. Iya. Sulu kan. Sulu kemarin sempat ada yang di ini ya, Bang, di Mekarjaya. Nah, di Mekarjaya itu kemarin kita inisiasikan teman-teman stay yang lagi KKN di sana. Oke, sebelum selesai agenda KKN coba kita bikin acara tentang Melayu gitu. Jadi pesertanya harus pakai baju Melayu gitu. Iya. Padahal pengen datang, cuman tuh pas pula ada kegiatan lain gitu. Padahal pengen kali datang ke situ. Jadi itu acaranya ya udah. Makanannya juga tuh makanan Bedulang, Melayu tuh, kan? berdulang, terus apa ya, makanan pengak gili apa ya, dari saya juga nggak tahu tuh. Pengak gili tuh. Ya, makanya saya juga itu pokoknya mantap lah. Dan respon dari masyarakat sana, masyarakat Sebuton itu sangat luar biasa itu. Respon dari kadesnya. Jadi kami rindu sekali acara-acara kayak gini katanya. Jadi kita lihat mereka pakai baju Melayu gitu kan, bapak-bapak pakai songket, pakai itu kan udah jarang sekali di itu kan sekarang gitu. Baru kegiatan-kegiatannya juga, acara-acaranya juga tentang budaya Melayu itu gitu. Budaya Melayu di daerah Bunguran Barat kan, Mekarjaya itu kan masuk Bunguran Barat. Terus ada di sana juga yang bikin kami kaget itu mereka dari ide mereka sendiri nampilin pengantin gitu. Pengantin dan tata cara ada beras kuning, ada telur, ada itu dengan filosofinya masing-masing. Beras kuning ini tandanya apa, telur itu tandanya apa, terus ada daun ini tandanya apa gitu. Memang ya ampun, rugi itu luar biasa sekali. Kami rugi juga nggak datang. Kami juga
ada surprise lah gitu saat itu gitu. Iya, memang yang kayak gitu-gitu tuh bikin rindu ya Bang. Iya, Ya kalau betul. misalnya kalau bahas masalah budaya itu emang nggak ada habisnya dan selalu antusias soal kalau kita bahas soal itu gitu. Kesan-kesan Bang selama datang ke situs-situs gitu, mungkin bisa nggak Bang diceritain juga pengalaman-pengalamannya yang paling bikin Abang berkesan lah gitu ininya. Yang paling bikin berkesan Cerita-ceritanya gitu. untuk saat ini tuh ya itu tadi Pulau Sai tadi gitu. Sejauh ini. Sejauh ini itu kan, soalnya kita kan ya apa, kalau mau gerak tuh nyesuaiin sama jadwal yang lain gitu kan. Saya sih bisa juga jalan sendiri, cuman saya pengen ngajar teman-teman yang anggota saya ini kebetulan masih kebanyakan anak sekolah itu, dan ada yang baru tamat, itu kan masih usianya masih muda tuh dibandingin saya maksudnya. Jadi jaraknya jauh gitu kan. Jadi saya ingin sebenarnya masih muda juga kan, masih Bang? muda juga sih dibanding ini Bang Iin gitu. Jadi saya mau ngajar mereka gimana, ayolah kita tahu asal usul daerah gitu kan. Sebenarnya saya ingat kata Kak Butet itu pelopor sekolah rimba. Katanya untuk apa sih kenal dunia kalau daerah sendiri kita nggak tahu gitu. Iya. Nah jadi makanya kita cintai dulu daerah kita, budaya kita pahami dulu, baru tuh serah mau dunia mana kita tahu gitu kan. Nah jadi makanya saya ingin ngenalin mereka tentang budaya cerita rakyat, pertama cerita rakyat deh kan. Yang saya lakukan ini juga nanti sinkron saya pikir dengan program Natuna yang udah jadi geopark nasional. Iya. Ya, geopark itu kan ada 3 unsurnya. Geologi, biologi, sama kultural budaya. Iya, Nah, jadi cerita rakyat itu termasuk budaya tuh. Jadi misalnya saat ada, kalau geopark Natuna sudah berjalan dengan baik, akan banyak orang luar datang ke sini. Iya, tentu nyari-nyari informasi. Mereka nyari wisata, mereka udah sering lah kan, di mana-mana bisa cari gitu kan. Mereka bakal tanya tentang budaya, mereka pasti interest gitu. Mulai dari makanannya, keseniannya, sampai cerita rakyatnya gitu. Sampai cerita-cerita yang berkembang di masyarakat itu berkembang di gitu masyarakat. Bahkan objek yang nggak biasa, tapi dengan cerita rakyat yang bagus akan jadi daya tarik. Iya, betul. Hanya batu seonggok gitu, tapi kita ceritain bagus dengan. Jadi interest gitu. Iya, betul sih Bang, betul kalau yang itu gitu. betul. Soalnya kayak kalau di Bali sendiri tuh ya gitu, mungkin kita punya tempat yang sama kayak gitu, tapi ketika kita datang ke sana dengan ceritanya gitu, jadi itu jadi kayak ada nilainya gitu. Ketimbang maksudnya batu kita sama batunya dia tuh padahal sama gitu, tapi batu dia lebih bernilai daripada batunya kita gitu. Dengan cerita itu gitu. Apalagi ya Ben mau nanya, untuk join ke Kompas Benua gimana caranya? Mana tahu Mimet abis ini mau join kan, kita abis nge-podcast nih. Kita sangat terbuka lebar pintu untuk masuk ke join ke komunitas kita. Tinggal hubungi aja di Instagram atau hubungi ke nomor saya gitu kan. Nanti Bang mau join, nanti kita langsung masukin ke grup gitu. Nanti kita kasih linknya, silahkan masuk ke grup situ. Jadi di grup itu nanti memang sih grup kan dinamis ya, kadang-kadang aktif, kadang-kadang sepi kayak kuburan gitu, biasa itu ya. Jadi masih di grup itu kadang-kadang kita bakal share info-info budaya, info-info event gitu, dan kadang-kadang kita share tentang sejarah juga kan. Kita di Instagram tuh punya agenda ini hari Gabu Cakap Melayu. Nah itu Gabu Cakap Melayu, berarti sekalian ya. Sekalian. Dan Kamis berpantun gitu. Nah, itu sumbernya itu ya dari grup-grup Instagram itu, grup-grup WhatsApp itu. Jadi misalnya nanti hari Selasa saya sounding di grup. Besok nih mau kosakata apa nih kita pakai gitu. Nah, jadi teman-teman ada yang nyumbang gitu kan. Terus hari Kamisnya mau nyumbang pantun apa nih gitu loh. Jadi sumbangan pantun dari kawan-kawan, nah baru kita tulis, kita posting. Kayak Gabu Cakap Melayu, Gabu Cakap Melayu gitu. Jadi Mehmet tuh jadi kayak yang Mehmet kan sehari-hari juga bahasanya bahasa Indonesia Bang, karena krisis identitas tadi. Orang tua bukan orang Ranai, tapi Mehmet besarnya di Ranai, jadi kayak kalau ngomong tuh ya udahlah cari aman bahasa Indonesia gitu. Tapi karena ada Gabu Cakap Melayu tadi tuh, ya Mehmet jadi lebih pede aja gitu ngomong bahasa Ranai sehari-hari jadinya gitu. Karena ada gerakan itu. Jadi gimana nih selanjutnya gerakan-gerakan ini supaya lebih luas jangkauannya? Kita untuk
menjalankan program-program kerja kita gitu, kita sangat membuka lebar kepada kawan-kawan baik individual maupun yang punya komunitas untuk bersama-sama bekerja gitu kan. Saya punya prinsip lagi yang saya dapat dari kawan juga, katanya kita jalan sendiri itu mungkin bisa cepat sampai, tapi dengan berbarengan kita bisa jalan lebih jauh. Iya betul. Gitu. Nah, jadi makanya setiap teman-teman yang mau gabung gitu kan, komunitas lain yang mau kolaborasi sama kita itu kita sangat membuka, sangat welcome. Sejauh ini ya ada komunitas Natuna Sastra, nah itu ya, kemarin baru datang ya kemarin ya Natuna Sastra, terus yang di Kelari kita kerja sama Mbak Cita Kelari itu kan, terus ada dari komunitas gerakan Laskaraya, gerakan berbagi itu, terus kayak komunitas misalnya Genpi. Kayak partner-partnernya kan ada yang barusan Bang Rian sebutkan, kayak Mbak Cita Kelari itu, kayak Mbak Cita Kelari kan nyari-nyari ini juga ya Bang, sumber-sumber sejarahnya Kelare gitu-gitu ya Bang. Berarti memang sinkron, maksudnya partnernya pun kerjanya sama gitu. Nah itu kayak di Kelare ada apa, Kompas Benua nih pengen bikin juga di kecamatan-kecamatan lain supaya nih ada banyak ininya. Pengennya sih kayak gitu. Pengen sih kayak gitu. Makanya kita lagi nyari teman-teman. Kalaupun tidak atas nama Kompas Benua, tapi mereka juga melestarikan budaya gitu. Jadi nama sih nggak penting, yang penting budaya itu dilestarikan gitu kan. Nah, dari itu tadi bahasa seni budaya, seni gitu kan, makanan tradisional, kemudian apa lagi, banyak lah pokoknya budaya. Kita nih Melayu ini, dari Melayu aja itu udah sangat luas gitu. Melayu itu yang kita tahu dulu waktu kecil, saya hanya tahu Melayu itu ya Malaysia, terus Riau, sama Pekanbaru, Riau Daratan, Riau Kepulauan itu. Ternyata saat saya dikasih kesempatan untuk jalan-jalan, kerja sambil jalan gitu, itu sampai ke Balikpapan, sampai ke Tarakan, mereka juga Melayu gitu. Ada Melayunya. Ada Melayunya juga. Saya ke rumah adatnya Tarakan, mereka sukunya Tidung ya, namanya sukunya Tidung. Kemudian saya lihat ada suatu ruangan yang nunjukin gimana orang menikah sampai melahirkan itu, pelaminannya kayak kita juga, warna merah, kuning, hijau gitu. Terus nama tarian juga, kalau kita kan Zapin ya, mereka Jepen gitu, dengan alat-alat yang sama gitu, hanya bahasa aja yang beda. Nah saya juga ke Kutai Kartanegara, juga gitu. Kemudian saya ke Banjar, ke Kalimantan Selatan juga kayak gitu. Nah ini Melayu ternyata luas gitu. Itu baru Melayu ya. Terus kalau dikerucutkan lagi ke Natuna ini luas juga gitu.